Cerita anime Anohana tuh kan udah ngehadirin kisah yang mengharukan serta mendalam tentang persahabatan lah, harapan, dan rasa kehilangan. Tapi di tengah kompleksitas ceritanya, ada loli goblok bernama Menma yang meskipun punya motif kuat bangkit dari alam kubur, nih cewek malah ngelakuin hal keliru dalam tindakannya dengan kagak ngasih tanda kehadiran sosok roh dirinya ke teman-teman si Menma yang lain, selain ke satu orang cowok doang bernama Jinta. Kecerobohan ini secara gak terduga malah ngasilin dampak yang gede terhadap hubungan yang terjalin di kelompok teman-temannya yang masih hidup. Sebenarnya agak guna juga sih gue ngebikin esai soal nih anime yang umurnya aja udah 10 tahun lebih. Tapi ya masalah ini tuh unek-unek gue. Berhubung Anohana tuh salah satu anime yang punya kesan kuat di hidup gue. Semenjak dulu baru kenal anime. Seenggaknya lewat analisis ini lu bisa paham betapa pentingnya komunikasi bahkan di dunia roh sekalipun. 別に焦っちゃいないけど。いや。なんか肩重い。アナル、メンマのこと見えてないの？ Buat yang belum nonton animenya, gue bakal nyeritain nih sinopsis singkatnya. Jadi, Anohana tuh ceritanya berfokus ke sosok Kunti Loli yang jadi arwah gentayangan. Gara-gara tujuan hidupnya kagak kesampean. Kunti Loli ini bernama Menma. Motif utamanya bangkit lagi ke dunia adalah untuk menuhin permintaan terakhirnya dulu sebelum ketimpa tragedi, yaitu nyungsep ke sungai. Permintaan ini adalah agar semua teman-teman masa kecilnya bisa kembali bersatu dan sahabatan. Karena semenjak kematian si Menma, semua teman-temannya itu pada pisah. Ada yang trauma sampai kagak mau bersosialisasi lah. Ada juga yang jadi gila punya hobi nge-cosplay jadi si Menma. Namun, biarpun punya misi penting serta mulia kayak gitu, kesalahan terbesar yang si Menma bikin adalah ketidaktepatannya ngasih tanda kehadirannya ke teman-temannya yang lain. Si Menma malah mutusin buat berkomunikasi cuma sama si Jinta doang. Seorang cowok yang malah ngerasa sange sama tuh Kunti Loli cuma gara-gara duduk di pangkuannya. Pada dasarnya, hal ini malah nyiptain kesenjangan besar dalam persepsi teman-temannya yang kagak tahu keberadaan si Menma dan gimana keadaannya sekarang. メンマも食べるの？ジンタ？いや。お箸どこ？お箸。 Dalam konteks ini, kelakuan si Menma tuh ngasih konsekuensi yang ngerugiin banyak pihak. Alih-alih muncul atau minimal ngasih bukti yang konkret dengan keberadaannya sebagai hantu, si Menma lebih milih jalur pasif. Hal ini tuh micu perasaan keterasingan dan ketidakpercayaan dalam pikiran teman-temannya yang lain ke si Jinta, yang notabene jadi satu-satunya saksi visual kehadiran si Menma. Si Jinta malah dianggap sebagai orang sinting sama yang lain. Keberadaan si Menma tuh cuma dianggap sebagai momen halunya si Jinta doang. Terisolasilah si Jinta dan hubungan sama temen-temennya makin ruwet. Rasa percaya diri si Jinta juga jadi makin ciut buat ngewujudin permintaan terakhir si Menma. Dari sisi psikologis, mungkin tindakan dari si Menma juga kagak bisa disalahin sepenuhnya. Berhubungnya sebagai sosok roh, si Menma ini pikirannya masih ada di usia anak SD. Jadi ya namanya juga bocil pasti bego. Terus teman-temannya yang lain juga pasti punya perasaan campur aduk pas denger ada rohnya si Menma. Karena mereka udah ngerasain yang namanya kehilangan mendalam akibat kematian si Menma. Hal ini pasti jadi ngeganggu proses penyembuhan hati mereka dan malah ningkatin rasa sakit yang terkait sama rasa kehilangan tersebut. Udah pastilah mereka juga kagak bisa mikir jernih. Tapi ya, di balik semua ketololan tersebut, ada pesan penting yang tersirat tentang betapa pentingnya suatu komunikasi dan pengungkapan emosi dalam hubungan antar manusia. Kagak adanya komunikasi yang jelas kayak yang si Menma lakuin tuh ngakibatin rasa bingung lah, rasa ragu, sampai bahkan konflik yang sebenarnya bisa dihindarin. Pengungkapan emosi sama perasaan juga penting buat ngebangun sebuah hubungan yang sehat, serta ngefasilitasin pemulihan dari trauma. 目の前でどんどん一番遠くなっちまうメンバーが離れないんだよ。 Intinya terbukalah. Kalau lu suka ya bilang suka. Kalau lu pengen nagih jatah ya tinggal bilang. Jangan malah modus chat kangen-kangen doang. Pas ketemu malah digrepe. Udah segitu doang dari gua mah. Kalau misal lu tertarik nonton animenya, silakan tinggal tonton. Soalnya gue rekomendasiin banget nih. Apalagi buat lu yang demen sama cerita-cerita sedih. So, sekian dari gua. Sorry kalau udah salah kata. Dan pastinya jangan lupa lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Bye!